Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Pramesti Citrawardani dengan NIM 1901366 yang akan menjelaskan ruang lingkup makroekonomi. Kali ini terdapat 5 sub pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada perbedaan mikro dan makro, kedua masalah pokok perekonomian, ketiga alat pengamat, keempat, tujuan kebijakan, dan yang terakhir, bentuk kebijakan. Yang pertama ada perbedaan mikro dan makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. Lalu, tujuan dari ekonomi mikro adalah sebagai cara untuk mengalokasikan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Ekonomi mikro pula menganalisis mengenai masalah-masalah membuat pilihan, seperti mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya dan mencapai kepuasan yang maksimum. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari secara lebih menyeluruh atau agregat, seperti halnya dengan jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Makroekonomi lebih mengutamakan pengaruh dari kegiatan ekonomi sendiri dari skala nasional maupun internasional. Lalu, masalah-masalah yang dianalisisnya itu terdapat bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Lalu masalah-masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian dan peran kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai masalah pokok perekonomian. Masalah pokok perekonomian ini terdiri dari 4 masalah. Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Kedua, masalah pengangguran. Ketiga, masalah inflasi. Dan yang keempat, masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Masalah yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Kedua, investasi akan menambah jumlah barang dan modal. Ketiga, teknologi yang digunakan berkembang. Keempat, tenaga kerja bertambah selagi akibat perkembangan penduduk. Dan yang kelima, pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka. Masalah yang kedua, yaitu masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Faktor utama yang dapat menimbulkan pengangguran adalah kekurangan agregat. Di samping dari faktor tadi, terdapat beberapa faktor lain yang dapat menimbulkan pengangguran. Yang pertama ada menganggur karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja. Dan ada juga ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri. Masalah yang ketiga, yaitu masalah inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari suatu negara ke negara lainnya. Ada kalanya tingkat inflasi adalah rendah, yaitu mencapai 2 atau 3%. Tingkat inflasi yang moderat mencapai di antara 4-10%. Dan inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluhan atau beberapa ratus persen dalam setahunnya. Masalah kenaikan harga-harga yang berlaku di berbagai negara diakibatkan oleh banyak faktor. Di negara-negara industri, pada umumnya inflasi bersumber dari salah satu gabungan dari 2 masalah. Yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang memiliki kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang kedua, pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah.
Dan masalah yang keempat adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan oleh negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain dalam satu tahun tertentu. Pembayaran-pembayaran yang dilakukan itu meliputi 3 hal. Yang pertama, penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. Kedua, aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Dan yang ketiga, aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor. Pengaliran modal yang terlalu banyak ke luar negeri adalah faktor lain yang menimbulkan defisit tersebut. Pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Jadi ada beberapa data makroekonomi yang dapat digunakan untuk menilai prestasi kegiatan ekonomi pada suatu tahun tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya. Alat prestasi kegiatan atau indikator makroekonomi yang terutama itu ada 5, yaitu yang pertama ada pendapatan nasional berupa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Kedua, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Ketiga, tingkat perubahan harga-harga atau inflasi. Keempat, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dan yang kelima, kestabilan nilai mata uang domestik. Lalu pembahasan yang keempat, mengenai tujuan kebijakan makroekonomi. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Berdasarkan kepada masalah-masalah makroekonomi yang diterangkan, tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi dapat dibedakan menjadi 5 aspek. Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Ketiga, menghindari masalah inflasi. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Dan yang terakhir, mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Selanjutnya pembahasan terakhir mengenai bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dapat dijalankan itu dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Lalu yang kedua, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Dan yang ketiga, yaitu kebijakan segi penawaran. Kegiatan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barang dengan harga yang murah atau dengan mutu yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.